Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Andri, Cesiana, dan saya sendiri Maria yang akan memaparkan proposal yang berjudul Cost Effectiveness Kombinasi Antihipertensi Candestan Bisolvol dan Candesartan Amlodipine pada pasien rawat jalan penderita hipertensi di Rumah Sakit Bayangkari Kediri tahun 2019 yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Ibu Yulian Wardati SIMM. Sebelum menginjak kepada proposal, kami akan membahas tentang apa itu pengertian dan tujuan mata kuliah farmakoekonomi, di mana pengertian farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan, di mana tujuannya dari farmakoekonomi adalah untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Pada bab 1 pendahuluan, di latar belakang di Indonesia, penyakit hipertensi sendiri menjadi salah satu penyakit yang banyak diidap oleh masyarakat Indonesia yang ditandai dengan estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang, sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 orang kematian. Maksud dan tujuan dari proposal ini adalah untuk mengurangi masalah pembiayaan kesehatan dan bertujuan untuk menganalisis efektivitas terapi kombinasi antihipertensi pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Bayangkari Kendari tahun 2019. Pada bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka, di mana hipertensi merupakan penyakit degeneratif yang memiliki risiko morbiditas dan mortalitas yang tinggi dan membutuhkan perawatan jangka panjang. Pada bab 3 tentang metodologi penelitian, di mana metodologi diambil merupakan metodologi penelitian deskriptif dengan desain cross-sectional study yang merupakan salah satu metode dari farmakoekonomi. Waktu penelitian dilakukan di Rumah Sakit Bayangkari Kendari tahun 2019, di mana metode penelitian ialah deskripsi dengan desain cross-analysis studi. Data diambil secara prospektif yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Cost Effectiveness Analysis atau CEA dianalisis dengan menghitung biaya medikal langsung, efektivitas terapi berdasarkan tekanan darah normal. Analisis CEA dihitung dengan melihat nilai ASER. Pada populasi dan sampel. Populasi dalam proposal ini, peneliti mengambil pasien rawat jalan yang terdiagnosa hipertensi dan menerima pengobatan kombinasi obat antihipertensi di Rumah Sakit Bayangkara periode April sampai Mei 2019. Sedangkan pada sampel sendiri digunakan ialah yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, di mana kriteria inklusi menjadi pasien rawat jalan di Rumah Sakit Bayangkari adalah pasien dengan diagnosa hipertensi menggunakan kombinasi obat antihipertensi mempunyai rekam medik yang lengkap, sedangkan pasien yang tidak mengalami komplikasi atau riwayat penyakit. Penyakit eksklusi meliputi data rekam medik pasien rawat jalan penderita hipertensi yang tidak lengkap dan pasien penderita hipertensi yang memiliki penyakit penyerta. Baik,
Saya lanjutkan dengan karakteristik responden, di mana pada penelitian ini terdapat ada beberapa karakteristik yang digunakan, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, serta pekerjaan. Di sini ada data di mana perempuan lebih besar dibanding dengan laki-laki dalam menunjukkan penderita hipertensi. Pada perempuan sampai 54,83% dibanding dengan laki-laki, yaitu 45,16%. Di mana beberapa faktor dipengaruhi oleh salah satunya oleh faktor hormon estrogen dan juga faktor menopause atau usia perempuan di atas 50 tahun. Kemudian karakteristik pasien berdasarkan umur, pada kelompok usia 26 sampai 35 tahun sebanyak 0%, pada usia 36 sampai 45 tahun sebanyak 1 orang atau 3,25%, usia 46 sampai 55 tahun sebanyak 10 orang atau 32,25%, usia 56 sampai 54 tahun sebanyak 8 orang, itu jika dipersentase sebesar 25%, dan usia lebih dari 65 tahun sebanyak 12 orang atau 38,70%. Jadi adanya penurunan fungsi biologis juga dan psikologi sosial itu sangat berpengaruh mengakibatkan risiko terjadinya hipertensi semakin meningkat. Gitu. Adapun penggunaan terapi obat yang digunakan pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari pada bulan April sampai dengan Mei 2019, yaitu dari golongan obat ARB dari jenis obat Candesartan 8 mg sebanyak 15 pasien atau jika dipersentase 48,38%. Kemudian masih di golongan ARB dengan jenis obat Candesartan 16 mg, yaitu dengan jumlah pasien 16 dan persentase 51,61%. Kemudian dari golongan obat beta blocker yaitu bisoprolol 22,5 mg dengan jumlah pasien 14, jika dipersentase 45,16%, dan juga dari golongan CCB atau dengan jenis obat amlodipin 10 mg dengan jumlah pasien 17, jika dipersentase 54,83%. Berdasarkan data tersebut, jadi terapi obat antihipertensi di Rumah Sakit Bayangkara bervariasi, yaitu dari ARB, beta blocker, dan juga CCB. Golongan obat yang banyak digunakan adalah CCB, yaitu sekitar 54,16%. Penelitian ini selaras dengan penelitian lain bahwa saat ini golongan CCB paling banyak digunakan. Kelebihan dalam penggunaan obat golongan CCB diantaranya adalah penggunaan hanya 1 kali sehari sehingga meningkatkan kepatuhan pasien dalam konsumsi obat dan mampu mengontrol tekanan darah selama 24 jam. Adapun efektivitas terapi, ini ada data juga. Efektivitas terapi pada pasien rawat jalan hipertensi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari pada bulan April sampai dengan Mei 2019, yaitu dengan golongan ARB dan BB dengan jenis obat Candesartan bisoprolol. Jumlah pasiennya ada 14. Jumlah pasien yang mencapai target adalah 12. Kategori hipertensi stage 2 sampai stage 1 dengan efektivitas 85,71%. Sedangkan pada golongan obat ARB dengan ditambah CCB dengan jenis obat Candesartan ditambah amlodipin, itu
jumlah pasiennya ada 17, jumlah pasien mencapai target 12, kategori hipertensinya adalah stage 2 sampai stage 1 dengan presentasi efektivitas 70,58%. Jadi ada beberapa nilai keefektivitasannya adalah 85,71% dari terapi dari pasien hipertensi pada golongan obat ARB dan beta blocker. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tekanan darah tidak terkontrol dan tidak mencapai kontrol, yaitu perubahan faktor bioavailabilitas tiap-tiap individu seperti farmakokinetik dan farmakodinamik. Faktor lain seperti terjadinya polifarmasi dapat memperkuat efek samping obat dan menurunkan efektivitas terapi pengobatan. Di sini juga ada data di mana ada silsilah penurunan tekanan pada darah pasien hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit Bayangkara, Kendari pada bulan April sampai dengan Mei 2019, yaitu dengan golongan obat ARB dan DB dengan jenis obat kandiasatan 8 mg dan bisoprolol 2,5 mg dengan tekanan darah awal 153/83. Kemudian tekanan darahnya mencapai target yaitu 110/76. Jadi rata-rata selisih penurunan tekanan darah 43/7. Kemudian masih dalam golongan obat ARB dan DB ada kandiasatan 16 mg dengan bisoprolol 2,5 mg. Tekanan darah awalnya ialah 152/84. Kemudian setelah diberikan obat, tekanan darahnya mencapai target yaitu 113/78. Rata-rata selisih penurunannya adalah 39/6 mmHg. Kemudian masih dalam golongan ARB dan DB dengan jenis obat kandiasatan 8 mg ditambah amlodipin 10 mg dengan tekanan darah awal 170/78, kemudian mencapai targetnya 115/76. Waalaikumsalam. Kemudian rata-rata selisih penurunannya ialah 55/2. Adapun golongan ARB dengan CCB yaitu kandiasatan 16 mg dengan amlodipin 10 mg, itu tekanan darah awalnya yaitu 146/93. Kemudian targetnya adalah 121/75. Penurunan selisihnya pada penurunan tekanan darah ini adalah 25/18. Jadi dari data tersebut kita bisa ambil bahwa selisih penurunan golongan obat ARB dan DB yaitu kandiasatan tekanan darah pasien hipertensi menunjukkan oleh amlodipin. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cisiana Indah Kurniadi. Saya akan melanjutkan mengenai efektivitas biaya berdasarkan ESER dan ISER. Rekapitulasi biaya pengobatan ialah biaya medik langsung yang meliputi biaya obat hipertensi, biaya administrasi, dan biaya konsul dokter pada pasien hipertensi rawat jalan di Rumah Sakit Bayangkara Kendari pada bulan April sampai Mei 2019. Harga ESER dihitung berdasarkan hasil biaya dan efektivitas terapi pada kedua kelompok terapi hipertensi. Semakin kecil nilai ESER, maka obat tersebut makin cost efektif. Menunjukkan kombinasi terapi hipertensi ARB dengan biaya paling efektif dengan nilai ESER sebesar 2.314 pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari tahun 2019. Cost Effectiveness Analyzer adalah metode farmakoekonomi yang dapat membantu penentu kebijakan dalam membuat keputusan-keputusan untuk memberikan terapi yang paling efektif dengan pengelolaan biaya yang efisien. Cost Effectiveness Analysis diukur dengan membandingkan biaya dalam rupiah dengan terapi pengobatan. Biaya medik langsung
atau direct medical cost merupakan biaya pengobatan yang dihitung untuk menentukan efektivitas biaya, meliputi biaya obat antihipertensi, biaya administrasi, dan biaya konsul dokter. ICER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio adalah perbandingan perbedaan biaya dengan perbedaan nilai outcome. Apabila nilai ICER bernilai negatif, maka terapi pengobatan yang lebih efektif dan murah dibandingkan dengan biaya alternatif. ICER digunakan untuk menjelaskan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan terapi pengobatan. Lalu kesimpulan dari proposal ini yaitu cost efektivitas hipertensi untuk terapi antihipertensi diharapkan dapat menjadikan suatu jawaban untuk mengetahui besarnya efektivitas suatu pengobatan dengan biaya yang dikeluarkan. Demikianlah video proposal kelompok kami. Kami tunggu like dan komennya. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.